Hai Sobat Gurun, gimana? Keuangan sehat? Daripada kalian bete nggak ngapa-ngapain, mendingan kita ulas satu film yang menurutku cukup keren. Film ini bergenre action dan crime. Ini perankan oleh Angelina Jolie. Film ini berjudul Wanted. Ia adalah Wesley, pemuda yang tidak bisa melakukan apapun karena dia sangat useless dan tidak berani untuk melakukan hal yang baru. Karena Wesley juga tergantungan dengan obat karena dia memiliki penyakit yaitu serangan panik. Film ini dimulai dengan acara ulang tahun bosnya yaitu Janice. Ia adalah bos yang sangat menyebalkan bagi Wesley. Saking useless Wesley, sampai-sampai Barry bisa bermain dengan pacar Wesley. Saking uselessnya, sampai-sampai di pencarian Google pun menolak. Biasanya kan bakal ada seperti kayak Twitter, Facebook, dan lain-lain, tapi ini sama sekali tidak ada. Scene berganti kepada pria berjas dan seorang wanita India. Kita belum mengetahui siapakah dia dan nama dia siapa dan apa tujuan dia. Namun ketika lagi mengobrol, tiba-tiba ada serangan mendadak yang membuat semuanya panik dan ia harus lari keluar untuk mempersiapkan segalanya. Di sini nih gue kira dia akan lari ke bawah ataupun mengumpat, ternyata dia malah menantang balik dengan lari sprint ke arah mereka yang menembak. Film ini hampir mirip dengan film Matrix di mana banyak adegan slow motion yang terdapat di dalamnya. Walaupun masih agak sedikit lebay, tapi untuk di tahun segini itu is okay dan benar-benar bagus. Tanpa disangka-sangka, orang tanpa nama ini berhasil membunuh semua orang yang berada di atas gedung itu, di mana dia mempunyai kekuatan membuat objek jauh terlihat lebih slow. Setelah berhasil membunuh semua orang yang berada di atas gedung itu, Tuan tanpa nama ini mendapatkan sebuah telepon. Ternyata, Tuan tanpa nama ini berhasil masuk ke jebakan di mana dia berdiri tepat di atas titik X. Setelah menutup teleponnya, Tuan tanpa nama ini langsung meninggal di tempat dengan peluru yang menembus di kepalanya. Seperti yang gue bilang tadi, film ini banyak mengandung unsur-unsur slow motion, tapi menurut gue di titik ini nggak perlu banget sih. Menurut kalian gimana? Ternyata, penembak inti dari Tuan tanpa nama ini sangat jauh dari gedung itu. Di sini kita masih dibuat bingung siapakah yang menembak Tuan tanpa nama tersebut. Apakah ia orang baik atau orang jahat? Scene berganti dengan Wesley yang baru bangun tidur, di mana dia akan mengulang semua kegiatan setiap harinya. Bekerja yang sangat membosankan, di mana ia adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan. Ketika makan siang, Wesley bertemu dengan temannya. Ia adalah Barry. Di saat di supermarket, Barry meminjam uang kepada Wesley karena dompet Barry tertinggal yang digunakan untuk membeli alat kontrasepsi yang akan digunakan oleh pacar Wesley. Dan Wesley pun tidak lupa untuk membeli obat apabila terjadi serangan panik. Di saat di kantor, Wesley dibuat jengkel oleh Janice yang mengakibatkan Wesley harus meminum obat karena ia terjadi serangan panik. Walaupun Wesley bekerja, tapi dia tidak dapat menghasilkan uang dengan cukup banyak. Sehingga ketika ia ambil ATM pun, dia tidak bisa menarik uang yang ada di dalam ATM-nya karena terlalu minim. Keesokan harinya, Wesley kembali lagi ke supermarket untuk menebus obat yang sudah diresepkan. Dan terlihat juga wajah yang membunuh pria tanpa nama. Kita belum tahu motif dari pria ini kenapa ia mengikuti Wesley. Di lain sisi, Wesley ditinggalkan ayahnya di saat kelahiran dia baru lahir seminggu.
Di lain sisi, ternyata juga terlihat ada Mbak Jolie yang sedang mengikuti Wesley. Kita belum tahu siapa yang baik dan mana yang jahat. Tetapi, Mbak Jolie mengaku kenal dengan ayahnya Wesley yang meninggal di atas gedung Metropolitan pada seminggu lalu. Setelah perkenalan singkat antara Mbak Jolie dan Wesley, akhirnya mereka baku hantam di supermarket yang membuat pada buyar dan berantakan. Mbak Jolie mempunyai peralatan yang sangat lengkap, di mana ia mampu melihat objek walaupun tidak terlihat. Wesley akhirnya berhasil melarikan diri dan dilanjutkan di luar supermarket, yang dimana Wesley dikejar oleh Mbak Jolie dan pembunuh. Di sini belum diketahui apa motif dari Mbak Jolie dan pembunuh mengejar Wesley. Pada akhirnya, Wesley dan Mbak Jolie berhasil kabur dari pengejaran pembunuh itu, walaupun mobil yang dikendarai dia rusak parah. Di saat Wesley terbangun, ia tidak tahu ia di mana. Yang ia ingat hanyalah perempuan yang membawa ia tadi di mobil. Wesley mencoba kabur dari tempat itu, namun tidak bisa. Kemudian Wesley diperintahkan untuk menembak sayap lalat, yang dimana ia tidak pernah menembak sebelumnya. Dan ternyata, yang dialami Wesley bukanlah penyakit, itu adalah anugerah yang dimilikinya, karena ia mampu mengendalikan objek dan jauh lebih fokus dari orang pada umumnya. Namun, semua itu malah membuat Wesley takut dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Scene berganti dengan Wesley yang baru saja bangun tidur. Wesley sangat tenang karena ternyata itu semuanya lah mimpi yang dia rasakan. Ketika Wesley sedang ke kamar mandi, tiba-tiba pistol terjatuh dari celananya. Wesley panik, dan ternyata hal yang dialaminya itu bukanlah mimpi buruk yang ia rasakan, namun kenyataan yang sangat mengerikan. Wesley masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia pergi ke ATM untuk memastikan, dan benar saja, rekening Wesley tiba-tiba bertambah sangat banyak. Sesampainya di kantor, Wesley terlihat jauh lebih ceria daripada biasanya. Sampai-sampai Barry pun heran apa yang terjadi dengan Wesley. Di saat Wesley sedang mencari info tentang kematian ayahnya yang berada di atas gedung Metropolitan, Janice menghampiri Wesley, yang dimana ia membuat jengkel Wesley. Yang akhirnya, Wesley berani memberontak Janice dan akhirnya mengungkapkan apa yang semuanya rasakan. Shut the fuck up! Seketika suasana di kantor hening, tapi di lain sisi, semua karyawan yang berada di kantor itu sangat bangga kepada Wesley, karena ia mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan oleh semua karyawan yang ada di situ. Dikarenakan Wesley yang sudah bangkit dari keterpurukan, akhirnya dia membalaskan dendam kepada temannya, yaitu Barry. Akhirnya Mbak Jolie dan Wesley sampai di tempat pabrik tekstil, di mana ini adalah tempat semua mereka berkumpul. Ia adalah Sloan, pemimpin inti dari kelompok ini. Dan Mbak Jolie bernama Fox. Ia adalah perempuan satu-satunya yang ada di kelompok ini. Setelah tahap pengenalan, akhirnya Wesley masuk ke tahap kedua, di mana ia masuk ke tahap tukang reparasi. Di sini ia akan ditanyakan siapa dirinya dan untuk apa dia di sini. Di tahap ini, apabila Wesley salah menjawab, ia akan mendapat satu pukulan, dan seterusnya. Karena Wesley tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan, akhirnya Wesley pingsan dalam 4 kali pukulan. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about
how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that